Selamat malam, selamat berbuka puasa kepada teman-teman yang berpuasa. Tadi saya menemani Presiden berbuka puasa, sekaligus juga mau melaporkan ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Yang pertama, tadi Presiden meminta untuk supaya hal-hal yang kebijakan yang pro rakyat oleh Presiden Prabowo, ya, yang dari tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB tadinya 5% menjadi 0, kemudian juga restribusi PBG, ya, PBG persetujuan bangunan gedung dari bayar jadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti pada kesempatan pertama saya akan sampaikan kepada Mendagri. Mendagri punya forum itu setiap Senin pagi untuk mensosialisasikan ini, karena nanti setiap kepala daerah, baik bupati, wali kota, itu punya instrumen namanya Perkada, peraturan kepala daerah, untuk bisa menjalankan ini sebagai payung hukum. Kemudian dari lambat menjadi cepat, ini adalah PBG, ya. PBG itu dulu 45 hari, tapi misalnya di Subang itu bisa tidak sampai 1 jam, di Gianyar bisa 14 menit, kemudian di Badung juga bisa 17 menit, Badung ini di Bali, Sumedang juga bisa 53 menit, dan Tangerang 59 menit. Jadi Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil, bagaimana kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis, dan yang tadinya lama jadi cepat. Dan ini diminta untuk disosialisasikan dan dijalankan oleh semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Kemudian saya laporkan progres Wisma Atlet, 3 tower itu yang Pademangan, ada 3 tower, 8, 9, 10 sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Menseknek. Ini di Wisma Atlet, karena ini adalah dulu adalah momentum yang sangat bersejarah buat bangsa kita, karena pada saat COVID itu begitu banyak dokter kita dan perawat yang berjuang, ya, yang menyelamatkan jiwa-jiwa warga Indonesia yang kena COVID. Jadi kita berusaha untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower ini sudah selesai dan itu bisa digunakan. 20 tower sudah selesai. Kemudian ini capaian rumah subsidi FLPP. Jadi saya bisa disorot, ya. Ini datanya. Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya udah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618. Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384. Jadi totalnya 134.937. Ini bank penyalurnya, ya. Dan ini asosiasi yang membangun. Untuk tahun 2025 kita menyiapkan yang sudah ada DIPA-nya 220.000 rumah subsidi. Kemudian saya juga laporkan rumah subsidi yang kami sudah turun, banyak yang bagus, yang jalannya bagus, temboknya nggak retak, ubinnya juga rata, airnya bagus, penghijauannya bagus. Tapi kami juga menemukan yang tidak hujan banjir,
yang belum setahun retak-retak dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini adalah rumah subsidi. Rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin. Kemudian kami laporkan, kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat. Ini dengan TNI Angkatan Darat, kami melakukannya di Serang. Total 5.760 unit. Ya, itu ada di beberapa tempat, yang ada di Brebes, ya, ada di Bogor, ada di Bantul, ada di Bekasi, dan ada di Serang. Kemudian juga kami sudah melakukan groundbreaking dengan Polri, dengan Bapak Kapolri di Kerawang. Total itu 14.389 unit. Nah, ini. Saya pikir teman-teman sebagian juga hadir. Kemudian doakan, mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru. Kita akan buat tanggal 25 Maret. Ada di Bogor, ada di Makassar, ada di Aceh dan Medan, ada di Pontianak, ada di Kupang, ada di Bangkalan, Madura, ada di Jayapura. Totalnya kita 20.000 unit rumah. 20.000 unit rumah, dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah. Sekitar 250 rumah. Kemudian kami sudah meminta waktu Presiden untuk bulan depan hadir pada saat penyerahan kepada warga negara Indonesia yang tidak punya gaji, ya, yang tidak punya gaji seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dia tidak punya gaji, dia tapi punya usaha, dia punya penghasilan. Dan kami akan melakukannya di bulan April, ya, akhir April. Kita siapkan paling tidak sekitar 25.000 unit. Ya. Ini akan kita buat sekitar tanggal 25 April di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Rencana kita akan pada saat akad, pas acara, paling enggak 1.000 orang, 1.000 kita akan serahkan. Tapi totalnya kita siapkan 29.000. Ya, secara bertahap. Tapi pada acara kita akan siapkan 1.000 unit minimal. Kami juga laporkan berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan Adaro dan Astra. Kemudian juga awal bulan pertengahan bulan depan, bulan April, kita akan mulai merenovasi paling tidak 500 dari Buddha Suci, Yayasan Buddha Suci, dan 200 dari Kadin di Tanah Tinggi. Itu sekitar tanggal 14 April kita akan mulai itu. Kemudian Presiden meminta untuk memanfaatkan aset negara secara maksimal, yaitu tanah BUMN, khususnya kereta api, Perumnas, dan perkebunan. Kemudian juga di Dirjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan. Itu yang paling cepat kita, yang ex-BLBI, yang ada di Lipo Karawaci. Itu sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan karena itu idle, clear and clean, tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat di atasnya yang yang tinggal di situ. Kemudian saya juga harus laporkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja
itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3. BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun 2 rumah yang sedang dan 3 rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial. Jadi ini sangat penting bagaimana Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan Konstitusi ada keadilan sosial. Jadi BP3 ini akan segera kita bentuk supaya ini bisa berjalan soal keadilan. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup ya. Kalau rumah gratis itu, pertama itu yang dari CSR. Contoh dari perusahaan-perusahaan dari Agung Sedayu, 250 di Tangerang, 500 di Berau. Nanti dari Adaro, itu yang gratis. Gitu ya. Kalau yang tadi saya jelaskan rumah subsidi. Nah, begitu. Kalau berapa totalnya, itu yang kita minta data dari Kementerian Dalam Negeri. Karena yang mengeluarkan izin, karena rumah itu kalau mau dibangun atau mau direnovasi masih ada izinnya. Kita minta tolong kepada Mendagri supaya kepala daerah memberikan datanya kepada kita. Karena izinnya itu dari, kita mau bangun rumah apa aja, komersial kah, subsidi kah, rusun kah, apartemen kah, itu kan harus ada izin. Izin itu namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Dan itu adanya izinnya dari kepala daerah. Itu yang kita akan peroleh datanya dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kita tadi sampaikan itu adalah rumah subsidi. Kenapa kita bisa kasih datanya? Karena dari Tapera. Tapera memberikan kepada bank penyalur. Jadi datanya itu tajam, detail gitu ya. Tentu ada mekanisme bank, dia tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Gitu ya. Ya, mereka ada polanya bank tentu tidak boleh mengucurkan kredit secara tanpa manajemen risiko yang baik. Dia mesti datang lihat bagaimana omsetnya, bagaimana itu sih, karena dia nggak punya gaji. Kalau yang punya gaji itu lebih mudah karena potong gaji. Ini dia tidak punya, karena kita diminta Presiden, karena masyarakat Indonesia banyak yang informal, tidak punya gaji tapi punya penghasilan dan butuh rumah. Nah, kita harus cari solusi untuk yang seperti ini. Nggak bisa kita hanya kasih yang punya gaji, pegawai yang punya gaji. Nah, kalau pegawai yang punya gaji itu mudah, TNI, Polri, pegawai negeri itu mudah. Kita juga nggak boleh bekerja yang mudah-mudah aja. Kita juga harus cari bagaimana solusi supaya yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Itu ya, makasih ya.